Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkap faktor terbesar yang mendasari pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pencapaian timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuad Shin Tae-yong kini banyak dihuni pemain keturunan. Sejumlah pemain keturunan mengisi posisi penting mulai dari striker ada Rafael Struijk, gelandang Tom Haye hingga pemain bertahan Jay Itzes. Demi tampil maksimal pada putaran ketiga, PSSI dikabarkan masih terus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun, Arya Sinulinga mengatakan bahwa tidak sedikit pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Arya mengungkap, kebanyakan pemain keturunan menolak lantaran mereka masih berada di usia emas. Sehingga, masih menaruh harapan untuk bermain di negara yang memiliki ranking di atas Indonesia. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya di YouTube pribadinya dilihat Sabtu, 13 Juli 2024. Arya memaklumi keputusan tersebut, sebab hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya tidak bisa main lagi di sini, negara asalnya. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, bebernya. Terakhir, jika terdapat pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi, Arya meminta warganet tidak melontarkan pesan-pesan buruk di media sosial. Kita harus maklumi. Enggak boleh kita hina mereka, enggak boleh juga kita bilang soal merah putih, kata dia. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, pungkasnya. Hitung-hitungan peluang Martin Paes menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang Empoli, setelah transfer di musim panas ini terrealisasi. Seperti yang dicuitkan pakar transfer pemain asal Italia, Fabrizio Romano di media sosial X, kepindahan Martin Paes ke Empoli, tinggal menunggu waktu saja. Bak Gayung bersambut, FC Dallas, selaku klub Martin Paes saat ini, memberikan lampu hijau kepada Empoli untuk merekrut penjaga gawang berkewarganegaraan Indonesia tersebut. Empoli menginginkan Martin Paes dengan status pinjaman, plus opsi permanen. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Indonesia, karena satu lagi pemainnya kini berkompetisi di benua biru. Sekalipun, Martin Paes memang masih terhalang untuk menjalani laga debut bersama timnas Indonesia. Sejauh ini, penggawa timnas Indonesia yang berkompetisi di Serie A musim 2024-2025, ada Jay Itzes yang memperkuat Venezia. Kemudian pemain keturunan tanah air seperti Tijani Reijnders memperkuat tim elit AC Milan, sedangkan Emil Audero Mulyadi kabarnya akan dipinjamkan oleh Sampdoria ke Como 1907. Kini dengan kedatangan Martin Paes ke Empoli, maka merah putih pun semakin menyala di Serie A Italia. Di sisi lain, potensi terciptanya derby Indonesia di Serie A 2024-2025 terbuka lebar. Sebagai catatan saja, di antara nama yang disebutkan, praktis hanya Jay Itzes dan Martin Paes yang sudah berstatus WNI. Artinya, pertemuan Empoli versus Venezia akan mempertemukan dua pemain berkebangsaan Indonesia, yakni Jay Itzes dan Martin Paes. Merujuk kepada jadwal pertandingan Liga Italia musim ini, Empoli bentrok melawan Venezia pada Giornata ke-19, tepatnya 5 Januari tahun depan. Paling menarik perhatian, seberapa besar peluang Martin Paes menjadi pilihan utama oleh pelatih Empoli, Roberto De Aversa, begitu bergabung dengan klub nantinya. Merujuk kepada situs Transfermarkt, Paes bakal punya 4 pesaing yang akan berebut sebagai kiper utama di Empoli FC nanti. 2 di antara mereka merupakan pemain muda yang baru naik promosi tim utama. Adapun kedua pemain yang dimaksud adalah Jacopo Seghetti dan Valerio Biagini. Seghetti adalah kiper muda berusia 19 tahun yang baru direkrut ke tim utama dari Akademi Empoli pada Juli 2024 ini. Begitupun dengan Biagini yang tak jauh berbeda. Kiper 20 tahun itu baru kembali ke Empoli setelah dipinjamkan ke Livorno pada Juli 2023 lalu. Jika melihat dari catatan tersebut, Paes terbilang unggul di atas angin.
Peluangnya untuk menjadi kiper utama masih sangat terbuka lebar dengan dua kiper Empoli lainnya, yakni Samuele Perisan dan Niccolò Chiora. Sebab selain usia Perisan yang juga seumuran dengan Paes yakni 26 tahun. Dia juga telah bergabung lebih dulu dengan Empoli sejak 2022 lalu. Akan tetapi jika berkaca dari capsnya dengan Azzurri julukan Empoli, Perisan terbilang bukan pilihan ideal saat ini. Tercatat penjaga gawang asal Italia itu, hanya tampil 8 kali di semua kompetisi. Sementara itu, Chiora merupakan kiper Empoli yang sering dipinjamkan dan baru kembali pada Juni 2024 ini. Sebelumnya dia dipinjam Lucchese tahun lalu. Selain itu Chiora juga sempat dipinjamkan ke Mantova, 2022, dan Taranto, 2021. Dia bahkan belum pernah mencatatkan penampilannya untuk Empoli sejak bergabung pada 2021 lalu. Artinya, peluang Paes untuk bisa jadi kiper utama di klub tersebut diyakini bakal berjalan mulus. Terlebih secara performa, Paes memperlihatkan kualitasnya saat mengawal gawang FC Dallas. Bahkan namanya tergabung dalam MLS All-Star bersama dengan Luis Suarez dan Lionel Messi. Ula Romeni akhirnya memberikan tanggapan soal rumor dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia. Ula Romeni mengaku bahwa dia sudah bertemu dengan Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Ketua PSSI tersebut ternyata sudah memberikan tawaran kepada pemain FC Utrecht tersebut. Ula Romeni memang menjadi salah satu incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Striker FC Utrecht tersebut dibutuhkan untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Lini depan timnas Indonesia memang masih menjadi sisi yang paling lemah dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Pemain seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk dirasa belum bisa menjadi andalan untuk lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sepertinya butuh pemain yang memiliki kemampuan yang bisa mengkonversi satu peluang menjadi gol. Dan sosok Ula Romeni adalah sosok striker yang dirasa mampu untuk menjawab harapan fans timnas Indonesia untuk sosok striker haus gol. Karena alasan ini, fans timnas Indonesia selalu memburu PSSI dan Erick Thohir untuk segera memproses naturalisasi Ula Romeni. Setelah beberapa waktu, Ula Romeni akhirnya buka suara soal rumor dia akan dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ula Romeni menjelaskan bahwa Erick Thohir sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain. Bahkan mereka bertiga sudah bertemu secara online, Facetime. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya, jelas Ula Romeni. Dalam pembicaraan tersebut, Ula Romeni sudah memberikan kejelasan tentang apa yang dia mau. Erick Thohir sebagai perwakilan PSSI juga sudah menyampaikan maksud mereka menghubungi Ula Romeni. Secara terang-terangan, Erick Thohir meminta agar Ula Romeni mau bermain untuk timnas Indonesia dan bersedia dinaturalisasi. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, ujar Ula Romeni. Pemain FC Utrecht tersebut juga menjelaskan tentang silsilah keturunan dirinya. Ternyata, keturunan Ula Romeni didapatkan dari sang nenek yang lahir di Indonesia. Sehingga, sudah jelas bahwa Ula Romeni adalah pemain keturunan asli Indonesia. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Begitu juga ibu saya pernah ucapnya. Tidak hanya Ula Romeni, ada beberapa pemain keturunan yang sedang diusahakan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Ada nama Kevin Dix, Martin Paes, bahkan sosok Emil Audero yang dulu sempat menolak timnas Indonesia.